Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak jemaah sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kembali di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Masih melanjutkan di bab soal ingat kepada kematian dan memendekkan pada angan-angan. Terakhir saya bacakan hadis yang ke-6, sekarang hadis yang ke-7 dari bab. Langsung saya bacakan. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, dan dari Ubay bin Ka'ab, mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul laili, apabila telah hilang, telah berlalu sepertiga malam, qoma, beliau berdiri. Saya mengartikan sebagian di hadis qoma masa berdiri itu untuk melakukan sholat, ya, atau mau melakukan sholat. Qala, bersabda beliau, ya ayuhan nasu, wahai para manusia, uzkurullaha, kalian sama ingatlah kepada Allah. Ja'atir rajifatu, telah datang kegoncangan, yang tatba'uhar radifatu, akan diikutinya radifatu, kegoncangan yang lain. Ja'al mautu, datang kematian, bima fihi, dengan apa-apa yang padanya kematian. Datang kematian dan resiko dari kematian. Ja'al mautu bima fihi, diulangi 2 kali, ya. Datanglah, yang datang itu kematian dengan apa-apa yang fihi, padanya, pada kematian tadi. Jadi orang mati itu kan proses, yang proses kematiannya. Qultu, aku berkata, si Ubay bin Ka'b, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sungguhnya aku itu aktsirul sholata alaika, aku itu memperbanyak sholawat atas engkau. Fakam aja'alul laka min sholati, maka berapa aku itu memperbuat untukmu dari sholawat-sholawatku.
Qala bersabda Nabi, masyikta, semaumu, apa yang kamu mau. Tidak ada pembatasan. Maksudnya begitu. Qultu, aku berkata, ar-rubu'an, seperempat malam. Seperempat yang dimaksud adalah seperempat lain. Masih tak, apa yang kau mau, terserah kamu. Fa ini zitta fahuwa khairulah, maka jika engkau itu mau menambahi, maka tambahan itu lebih baik, ya, atau baik buat kamu, baik buat kamu. Qultu, aku berkata, fanisfa, maka separuh. Qala bersabda Nabi, masita, terserah kamu, apa yang kamu mau saja. Fa in zitta fahuwa khairulah, maka jika engkau itu menambahi, maka itu baik buat kamu. Qultu, aku berkata, fasulusain, maka sepertiga. Qala bersabda Nabi, masita fa in zitta fahuwa khairulah, sama ini sampai sepertiga. Dalam surat saya itu absolut 2/3 nih. Saya 2/3. Ya, terserah kamu. Maka jika engkau itu mau menambahi, maka baik untukmu. Qultu, aku berkata, aku Ubay bin Ka'b bin tadi, aja'alu laka sholati kullaha, aku menjadikan untukmu wahai Rasulullah sholawatku semuanya. Qala bersabda Nabi, idzan, kalau begitu, tukfaham, maka telah dicukupilah hammaka, ke hamma, keinginan. Wa yughfarlaka, dan akan diampuni untukmu dzambuka, dosa-dosamu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Di hadis ini, ya, dari Ubay bin Ka'ab ini, jadi ketika sepertiga berlalu, ya, lalu sepertiga malam, beliau bangun, bahkan dia berdiri. Kalau Rasulullah SAW itu kan sholat malam itu adalah wajib, dan beliau melakukan tidak hanya dari sepertiga saja, wajib sebagai tambahan buat beliau, tapi sunnah buat umatnya. Kemudian mengingatkan pada manusia supaya ingat kepada Allah, karena telah ada keguncangan, ya, keguncangan yang diikuti oleh oleh keguncangan berikutnya. Kalau di hadis-hadis lain itu bukan keguncangan tapi fitnah. Yang dimaksud begitu. Fitnah itu adalah cobaan, ujian. Fitnah itu ujian yang datang daripada Allah Ta'ala, yang datang di malam hari. Kemudian saat itu disebutkan Nabi telah datang kematian dengan segala resiko atau ketika orang itu mau mati sampai dia mati, jadi perjalanan dia mati. Kalau disebutkan dengan perjalanan kematian ini adalah, ya, bisa berat. Kata oleh ketika nyawa ini sudah ditenggorokan,
Ida balaghatit tarofi wakila man di surat Al-Qiyamah ini. Ketika manjak nyawa itu sudah di tenggorokan, di kerongkongannya, dan tidak ada harapan buat mereka itu untuk kematian, maka dikatakan mereka siapa yang bisa menghilangkannya, siapa yang bisa menyembuhkannya. Bapak ada hari di beberapa bulan yang lalu berita di Jakarta, dokter spesialis jantung dia meninggal sakit jantung juga. Pasien-pasien yang ada dengan asbab dia lantaran dia dengan izin Allah lantaran dia disembuhkan. Tapi untuk menghilangkan penyakit yang dia bisa menyembuhkan orang lain itu tidak bisa. Ini catatan. Berarti lama perjalanan pada kematian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking beratnya orang nazak mau kematian ini sampai diajarkan doa kan sebelum salam kita atahat akhir kemudian ada salam itu ada doa. Ya. Doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk diamalkan kepada kita ini masuk itu. Okay. Maka bacakan hadisnya dari sini. Idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Apabila kalian ini salah satu dari kalian sudah sholat tasyahud akhir yang dimaksud falyasta'id billah, maka hendaklah dia itu meminta ya kepada Allah, perlindungan kepada Allah min arba'in, dari empat perkara. Dapat perkara ini beliau mengajarkan sebagian mungkin ya kalau yang sudah mengamalkan hafal ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil dajjal. 4 dari fitnah jahanam, siksa jahanam, kemudian siksa kubur, kemudian fitnah hidup, fitnah kematian, terus kemudian ada juga dajjal ya, hidup mati atau kemudian ada dajjal, makhluk yang akan keluarkan oleh Allah Ta'ala itu manakala kiamat dekat untuk menguji keimanan seseorang. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan soal ini karena memang fitnah hidup juga fitnah kematian itu luar biasa ya. Kematian. Apalagi cerita tentang siksa kubur. Orang kalau sudah sukses di kubur maka dia alamat masuk jannah. Siksa kubur, azab kubur sama fitnah kubur itu berbeda. Kalau siksaan atau azab kubur itu memang betul-betul supaya tidak diazab, dia mengalami azab. Tapi kalau fitnah kubur itu adalah fitnah yang mengalami setiap orang, baik mereka orang muslimin maupun orang kafir, baik orang yang mau masuk ke jannah maupun masuk ke neraka, semuanya ada fitnah kubur itu. Fitnah itu adalah ujian, pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat yang disampaikan kepada si mayat. Ini sederhana, mayat itu ketika matinya dia itu dibangunkan kembali itu, maka didudukkan oleh malaikat itu dari pertanyaan-pertanyaan dia, ya, termasuk ya kita, mana kita dan sebagainya. Ya. Maka arifu kamu ada rojul yang dilihat di Bukhari, kamu kenal enggak? Ini seorang laki-laki ini, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita mengucapkan seperti itu, ada orang yang menghafalkan sehafal-hafalnya di dunia ini, tetapi kalau kelakuannya tidak beriman kepada Allah Ta'ala, ya sama saja di akhirat kelak. Jangankan kok dikubur, ketika mau mati sudah berat ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu najah itu sudah berat, masya Allah. Ceritanya seperti itu dan kita mempercayainya ya, kita mempercayainya soal fitnah mafia. Nah, termasuk ini ada fitnah-fitnah, guncangan-guncangan, kemudian diikuti dengan guncangan-guncangan yang lainnya
datanglah kematian dengan resiko-resiko yang dia hadapi. Pernak-perniknya orang itu ketika sakaratul maut sampai ajal berat. Karena orang yang meninggal itu ya, apalagi orang yang kafir itu dipaksa untuk keluar, dikeluarkan nyawanya itu dipaksa. Mau meninggalkan dunia yang dia cinta itu tidak mau. Ya enak di dunia, berlencat-lencat di dunia ini jangan. Mau meninggalkan yang dia cinta itu sudah. Apalagi kalau orang mau meninggal itu dibayang-bayangkan dengan bayangan tempat yang akan dia tempati ya sudah. Ya. Kalau orang beriman kan sampai masuk ke kuburnya sudah ada, meskipun ada fitnah itu ya sudah. Dia tahu kalau kematian telah datang kepadanya, dia yakin akan mendapatkan sesuatu apa yang telah dia lakukan. Dalam ayat kan yusabbihullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Akan diteguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh ketika di penghidupan di dunia dan di akhirat. Akhirnya mereka itu tidak berbolak-balik dengan situasi dan kondisi yang ada, keimanannya itu kemudian di akhirat itu sudah diteguhkan sebagaimana dia itu berpegang teguh dengan keimanannya ketika di dunia ini. Baik, ya. Pertanyaan ya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak dengan orang yang tidak beriman. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang fadilah sholawat, tentang sholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala dan seterusnya itu saja. Sholawat kepada. Bagaimana kalau dilakukan? Alam. Dan apalagi di musik dan lain sebagainya itu lagunya jadi hiburan, jadi kesenian. Tapi jadi kesenian. Apalagi doa. Nah, doa kepada ulama akusan. Kalau orang nggak tahu bisa dijogeti. Bisa dijogeti. Dulu kan ada lagu siksa kubur dijogeti. Sakubur, jadi kasih sakubur. Karena apa? Yang dia tahu itu adalah ya lagu hiburan. Karena apa? Dibarengi dengan alat-alat musik yang yang mengajak orang itu untuk ke arah itu, ke arah ini sifatnya hiburan saja, hiburan saja. Sehingga apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lantunkan itu tidak mengerti. Ngertinya pokoknya apinya api dan lain sebagainya. Namun demikian bagi mereka-mereka yang berpendapat dengan sholat seperti itu, monggo saja, mungkin punya dasar-dasar sendiri. Bagi kita kan mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada kita. Kalau yang belum sampai ya sudah, namanya belum sampai pada kita. Tidak mungkin kita akan mengamalkan sesuatu dengan terawangan buat kita. Barangkali ini benar, barangkali ini ya yang benar kan tidak begitu. Namanya din tidak barangkali, tapi ada kemantapan. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Namanya hak. Namanya kebenaran itu dari Allah, maka jangan kita ragu. Kemudian di sini ya, tentang waktu-waktu malam yang dipakai untuk bersolawat kepada Rasul. Kalau di sini ya, di sini, maka kita kan tidak bisa berpegang dengan satu hadis satu sama lainnya. Kalau hadis ini kadang-kadang Rasul pun juga begitu. Kadang-kadang ditemui dalam keadaan, maka kan ada sahabat, saya menemui Rasulullah itu hampir tiap-tiap satu pasti puasa. Tapi ada sahabat yang saya menemui Rasulullah itu setiap saya temui tidak berpuasa. Dan seolah-olah berarti Rasulullah itu puasa terus. Tidak. Sahabat itu menjumpanya di hari Kamis, tiap Kamis jumpa pada Rasulullah, ya puasa beliau. Tiap hari Senin berjumpa dengan Rasulullah, ya puasa.
Ada sebagian sahabat yang menemui Rasulullah itu apa namanya, di hari Ahad atau di hari Sabtu ya tidak puasa seumur hidup mungkin, kalau kecuali Ramadan dan Yaumul Bid, atau tidak melakukan sholat puasa Daud ya enggak gitu ya, seolah-olah tidak berpuasa. Sebagaimana ini pada malam itu seolah-olah dia menghabiskan waktunya itu untuk bersolawat. Di hadis ini nanti akan ada hadis-hadis lain yang tidak seperti ini, di bab seperti ini. Nah, maka kalian tidak menafikan tentang sholawat, karena apa yang kita baca ini akan menjadikan satu wasilah buat kita itu diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini berbuat ikhlas sesuai aturan dan mengharap daripada ridho Allah Ta'ala, itu saja. Sampai di polki tentang sholawatnya itu belum menambahi. Nah sudah, kalau kamu sudah seperti itu ya sampai dia mengatakan aja'alu laka sholati kullaha, ya sudah, idzan yukfa hammaka yukfura laka dambuka. Ya, kalau itu yang kamu lakukan, kalau begitu sudah telah tercukupilah ya keinginanmu. Artinya keinginanmu dengan sholawat tadi. Ada aturan, orang mau berdoa itu kan harus sholawat, memuji Allah kemudian sholawat, tidak lantas kita tahu-tahu minta pada Allah Ta'ala aja. Kita pelankan dan lirihkan suara itu kalau kita meminta kepada Allah Ta'ala ya. Merengek DP bahasa orang Jawa itu meminta kepada Allah Ta'ala. Tidak usahlah buru-buru. Apa yang kita minta itu adalah kita pahami, dan apa yang kita minta ini kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala akan mengabulkan. Jangan sampai kita meminta terus angan-angannya barangkali Allah Ta'ala akan mengabulkan apa yang saya minta. Jangan, kita harus yakin doa itu tidak tertolak kok. Dikabulkan segera, ditunda, atau celengan buat di akhirat, itu saja. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan itu tidak ada sia-sia. Mukul ibadah, otaknya ibadah kayak doa. Bahkan Allah Ta'ala itu kalau hambanya tidak mendoa, tidak meminta kepadanya, dianggap hamba itu adalah sombong. Semakin dimintai Allah Ta'ala ini semakin senang. Tidak sebagaimana sifat manusia, semakin diminta semakin tidak suka. Kalau manusia, kalau Allah tidak seperti itu. Jadi dipenutup di bab ini. Sekarang bab yang ke-62. Bab istihbabi, bab disukainya ziaratil kuburi, ziarah nyambangi kita ya. Nyambangi kubur, ziarah kubur lirijali untuk para laki-laki, orang laki-laki, wa ma yaqulu lahu, dan apa yang dia katakan, wa ma yaquluhu, dan apa yang dia ucapkan atau dia katakan, az-zairu, orang yang berziarah itu disukainya berziarah kubur untuk laki-laki, dan apa yang diucapkan saat orang itu berziarah ketika mendatangi kubur. Apa kubur ini dijadikan masjid-masjid buat mereka? Justru dia membaca Quran lari ke kubur, mau mendoakan harus dikubur misalkan. Atau bahkan sebaliknya, justru lebih parah, orang dikubur bukannya mendoakan orang yang mati, justru meminta kebaikan-kebaikan daripada orang yang telah meninggal. Alhamdulillah, tidak seperti itu. Maka bapak-bapak sekalian, kalau keluarga kita, saudara kita, paling tidak keluarga kita kan kita yang menguasai. Tapi kalau saudara, sebatas kita itu menasihati tentang
kubur ini, orang di apa di kubur ini. Hadis yang pertama dari bab ini, An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu adalah aku dulu itu nahaitukum, aku telah melarang kalian an ziyaratil kuburi, dari ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang kalian ziarahilah kubur tadi. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, faman aroda, maka barang siapa yang berkeinginan an bahwasanya yazuru, dia itu berziarah al kuburo, kubur-kubur, falyazul, maka hendaklah dia berziarah. Fa'innaha, maka sesungguhnya ziarah kubur itu dzikrul akhirati, dapat mengingatkan pada akhirat. Awal-awal daripada Islam berkembang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang itu ziarah kubur karena khawatir orang yang ziarah kubur ini meminta kebaikan-kebaikan kepada orang yang telah meninggal. Rasulullah khawatir. Dan setelah selang beberapa tahun yakini sudah mereka keimanan yang kuat, mereka sudah tahu bahwasanya orang yang meninggal itu bukan untuk dimintai tetapi untuk didoakan. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan, ada kalimat perintah dengan sekarang sekarang berziarah, fazuruha, maka kalian ziarah. Maka hendaklah kita juga walaupun tidak menyangat-nyangatkan, ya, maka ziarah kubur atau ke kubur itu diperlukan. Karena dalam lewat lain itu tadi, fa'inaha tudzakirul akhirati, dengan adanya ziarah kubur itu bisa mengingatkan daripada akhirat. Di hadis lain mengingatkan kematian, ya, dari kematian. Nah, jadi ada manfaatnya buat kita itu. Kenapa ziarah kubur? Tidak hanya manfaatnya kepada orang yang meninggal karena dapat doa kita kalau kita orang muslim, ya. Tetapi juga ada manfaatnya orang yang ziarah kubur karena bisa mengingatkan kepada akhirat. Nah, sekarang tinggal manusianya. Ketika ziarah kubur itu bisa tidak mereka itu ingat kepada akhirat, ingat tidak kepada kematian. Kalau sama saja berarti hatinya masih keras, hatinya masih belum lunak, rusak dulu. Keraslah hati-hati kalian. Kalau hijarah, kalau orang ayat itu, ya, orang Bani Israel lalu seperti batu keras. Jadi dia sendiri akan mengalami kematian, dia sendiri akan mengalami seperti itu, tetapi tidak ingat bahwasanya dirinya itu akan mengalami seperti itu. Kan? Seolah-olah kematian itu orang lain, seolah-olah orang yang hidup itu orang lain saja. Kita tidak akan mengalami tidak seperti itu. Maka apa yang disampaikan Rasulullah, dulu saya itu melarang kalian untuk tidak boleh ziarah kubur. Nah, ini untuk laki-laki, kalau perempuan tidak dianjurkan, maka sangat disayangkan. Meskipun keluarganya meninggal kemudian ikut mengantarkan jenazahnya ke kubur, tidak dianjurkan, maksudnya begitu. Nah, sebagian pendapat tidak dianjurkan artinya boleh. Kalau laki-laki akan ada anjuran, monggo boleh. Karena apa? Ya, perempuan itu lemah, orang turunan, ya, orang turunan. Kan pernah terjadi di zaman Rasul. Punya anak meninggal kemudian dikubur, yang menangis di kuburnya sampai masya Allah, ya, seolah-olah dia itu
mungkin ya Allah kenapa anak saya diambil ini? Kesayangan saya kenapa diambil ini? Oleh Rasulullah diberi nasihat. Dulu sabar ya. Karena justru perempuan tadi tidak tahu bahasa Rasulullah. Kamu tidak mengalami seperti apa yang saya alami. Ya sudah Rasulullah. Bagusnya Rasul seperti itu. Beliau itu kalau memberikan nasihat itu sekedar memberikan nasihat, tidak memaksakan orang untuk mengikuti nasihatnya, walaupun berkeinginan. Tapi kalau sudah tidak mau ya sudah, tidak paksa. Tidak sebagaimana orang-orang sekarang orang itu digiring kepada orang-orang supaya mengikuti pemahamannya. Tidak seperti itu. Tidak. Tersampainya dakwah kita ini adalah orang berdakwah itu berhasil itu kita sudah menyampaikan ayat Allah, sudah menyampaikan risalah al-Islam ini, kemudian titipkan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada kecocokan dan amal. Lantaran kita mereka dapat hidayah. Jangan orang itu digiring supaya mengikuti alur kita, tidak. Rasulullah tidak begitu loh. Rasulullah sudah disampaikan, saya menyampaikan karena itu adalah kewajiban saya. Saya sudah melepaskan kewajiban saya menyampaikan Islam ini. Ada orang mau dan tidaknya bukan urusan. Tidak akan ditanyakan pada Allah Ta'ala soal orang-orang yang tidak mau lagi. Ya, seperti itu. Ayat yang sudah kita sampaikan itu benar, maka kebenaran itu akan dijadikan mereka kecuali yang dapat hidayah itu diamalkan, kemudian kita mendapatkan jariah dari apa yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi ziarah itu monggo, ziarah tidak harus keluarganya, tidak harus keluarganya juga boleh, harus ya. Di barangkali ada manfaatnya, walaupun mendoakan di rumah itu juga bisa, mendoakan di kubur juga bisa. Ada. Dan tidak harus hari Jumat, kapan saja. Ada orang-orang yang setelah Jumatan kemudian kubur. Ada itu di tempat saya itu setelah hari raya setelah salat itu semuanya ke kubur. Doa tidak seperti itu. Tidak harus waktunya itu. Kalau itu dijadikan satu kebiasaannya nanti malah jadi sunnah. Jadi kebiasaan, sunnah kita malah kelakuan kita. Jangan dijadikan kebiasaan. Pokoknya kalau hari Jumat harus tidak harus Jumat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, kepada Aisyah qala berkata Aisyah radhiyallahu anha, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana laila Tuhan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail. Manakala telah ada malamnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau keluar dari akhir malam ilal baqi kepada dinisbatkan pada satu tempat yang tempat itu untuk penguburan, kuburan. Di akhir malam itu ke kubur, tapi tidak tiap malam. Fayaqulu, maka beliau ini bersabda, assalamu alaikum. Orang mati itu jadi salam. Semoga kesejahteraan, keselamatan, ya kesejahteraan atas kalian. Kum di sini adalah kubur, darul qaumil mu'minina ini. Dar ini kan rumah-rumah yang banyak ini. Bisa diartikan kampung atau penduduk. Darnya kaum mukminin. Jadi yang didoakan orang-orang yang beriman saja. Assalamualaikum darul qaumil mukminin. Wa atakum, dan datang kepada kalian ma tu'aduna, apa yang telah dijanjikan pada kalian.
Ghadan muajjal, ghadan muajjaluna, besok akan ditentukan. Wa inna insyaallah bikum lahiquna. Dan sesungguhnya insyaallah kalau Allah menghendaki pada kalian ya, kita akan bertemu, sungguh kita akan bertemu. Kalau Allah menghendaki besok kita ketemu. Artinya saya masih hidup, kalian sudah mati. Kalau Allah menghendaki kita akan ketemu. Nah, kalau tidak menghendaki tidak akan ketemu. Satu tempat. Maksudnya begitu. Dan didoakan kebaikan oleh Rasulullah. Tempatnya yang baik. Maka Rasulullah mau mendoakan itu bagi-baginya orang. Ada sahabat meninggal itu. Terus Rasulullah datang mensolatkan. Itu sahabat yang lain masih hidup itu cemburu loh. Alangkah senangnya kalau mayat itu saya. Karena apa? Didoakan Rasul, disolatkan Rasul. Ada jaminan diampuni daripada Allah. Besar. Jadi malah alangkah senangnya saya jadi mayat di sholatnya Rasulullah. Betul malah satu. Terampung. Allahumma gfir. Ya Allah ampunilah li ahlil baqiil ghurqati. Ya Allah ampunilah pada penduduk atau ahli kubur ala ghurqat, tempat-tempat kaum musyrik. Nah, kan didoakan supaya diampuni. Orang yang tidak boleh didoakan, tidak mau mendoakan Rasulullah, berarti itu orang mukmin tadi ya. Tadi ke kubur itu tidak hanya sekedar masuk sambar itu saja ya. Ini tidak seperti itu, bersih-bersih, tidak hanya itu saja. Lebih daripada itu adalah ya, tudzakirul akhirah. Yang pertama bisa mengingatkan kepada akhirat. Kemudian yang kedua memberikan salam kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman kalau kuburnya itu cakur ya sudah. Ya, nanti orang-orang beriman saja yang akan mendapatkan doa kita. Ada bagian tidak masuk ya, tetapi lewat di kuburan maka berhentilah dan tengoklah ke kubur kalau ada kesempatan. Wajah kita tengoklah ke kubur kemudian sempatkan. Dan doa-doa kubur ini banyak, versinya banyak. Ini salah satunya. Ya, ini agak asing diamalkan daripada muslimin yang saya tahu. Wallahu a'lam kalau yang sebagiannya. Nanti sebagian itu juga hadis-hadis untuk doa kubur itu yang biasa kita lantunkan atau kita doakan kepada mereka. Dipanjang. Nah, maka itu sekalian kasihanlah kita ini kepada orang-orang yang telah meninggal. Mintakan ampun kepada Allah Ta'ala, bermanfaat buat mereka kalau Allah mengampunkan, dan juga bermanfaat kepada kita mendapatkan pahala mendoakan kepada baik dikenal maupun tidak dikenal. Kita mendoakan muslimin yang ada di Palestina, mendoakan saudara kita muslimin yang ada di Rempang itu apa kita kenal? Tidak kenal? Apa kita saudara bukan saudara? Kenal adanya apa saudara? Kenapa kita mendoakan? Karena saudara muslim kita. Dan harus diminta atau tidak diminta. Maka pernah sampaikan kalau ada orang yang sakit diminta atau tidak diminta, kalau itu adalah saudara muslim, doakan. Allah masfi sebut namanya, Allah masfi abdaka siapa? Bacalah mentauhullah jadikanlah sebagai tauhur buat mereka, pensuci. Artinya orang yang sakit itu kan digugurkan dosa-dosanya kalau dia itu bersabar. Doakan kepada mereka. Karena apa yang kita doakan untuk orang lain itu adalah kembalinya kepada kita ini. Nah, seperti itu. Oke, belum mati ya. Dalam bulan ada. Ya. Sampaikan ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan belum dalam Allah Ta'ala yang akan datang, insyaallah kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.